Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 2 Agustus 2022. Pembacaan kita pada hari ini dari Hosea 13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini boleh kami lalui sehingga pagi ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya mereka tetap dapat dan tetap setia membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap hari, karena firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hosea 13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka telah berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka makan kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-ngintip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa, binatang liar di padang akan merobek mereka. Amin. Tema kita pada hari ini, pembinasaan manusia adalah dosa. Pembinasa manusia adalah dosa. Latu usanggang tolino yamatu dosa. Suatu ketika seorang muda menjumpai saya dan berkata, "Pak, apakah Tuhan akan mengampuni saya atas dosa setelah meninggalkan dia? Bagaimana caranya untuk saya bisa meminta ampun padanya? Apakah dengan saya rajin ke gereja, maka dia akan pasti menerima saya kembali?" Pertanyaan ini sungguh secara serius saya gumuli seperti seorang hamba Tuhan. Bagaimana cara menjelaskan agar ia dapat mengerti tentang pengampunan dari Tuhan? Pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan. Mereka secara bebas melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan firman Tuhan. Terlibat dalam penyembahan berhala, penipuan, persinahan, dan sebagainya. Tuhan memakai Hosea untuk menegur mereka dengan keras. Oleh karena dosa tersebut, Tuhan akan menghukum umatnya. Ia akan menghentikan kemurahan dan anugerahnya. Akibatnya, mereka akan seperti kabut yang segera hilang dan seperti debu jerami yang diterbangkan, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Dosa benar-benar menjadi pembinasa yang keji bagi manusia dalam segala hal. Kita kemudian menyadari bahwa atas sifat Tuhan yang berbelas kasih, kini waktunya bagi kita untuk menyingkirkan segala dosa itu. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan agar sekiranya pembinasa itu mati dan kita dihidupkan olehnya. Mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan tabir dosa itu. Kita mohon padanya agar mengoreksi seluruh kehidupan kita. Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan agar ia tidak menutup mata dan kasih karunia-Nya atas kita. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada pagi hari ini. Kiranya kami dimampukan memahami dan terlebih firman-Mu ini menjadi inspirasi bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntunlah mereka ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana dapat terlaksana dengan baik dan aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin terbaring di rumah sakit, Tuhan rawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati dan kuatkan juga orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit dengan kesabaran dan semangat. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, mampukan mereka melewati segala pergumulan-pergumulan itu. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang bersuka cita mengalami kesuksesan. Tuhan berkati mereka, dan kiranya sukacita dan kesuksesan itu pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini menambahkan berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami ini. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan, hiburkan, dan gendong mereka melewati masa-masa usia indah ini. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas-aktivitas kita. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.